Oke. Oke, sudah saya rekam, nanti rekamannya akan saya publish di, channel YouTube-nya Royal English. Jadi nanti akan kami bagikan juga untuk, apa namanya, rekamannya, sehingga nanti teman-teman yang nggak bisa hadir atau ingin mengulangi rekamannya, nanti bisa nonton langsung di channel YouTube Royal English. Baik teman-teman, kami mengucapkan selamat datang di Royal English dalam TOEFL Online Preparation bersama kami. Terima kasih kami ucapkan karena Anda telah join di lembaga kami. Nah, untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan hasil terbaik dari TOEFL Online Preparation bersama Royal English, maka pada malam hari ini saya mengadakan yang namanya welcoming meet, di mana nanti saya akan membagikan tips-tips strategi bagaimana Anda bisa maksimal mendapatkan skor, maksimal mendapatkan ilmu, maksimal mendapatkan materi di TOEFL Online Preparation bersama Royal English. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya adalah Sunu Farid Latif. Oke. Saya adalah TOEFL Certified Trainer by ITS, kemudian TOEIC Certified Trainer juga by ITS. Kemudian saya adalah IELTS Certified Trainer by British Council UK. Kemudian saya menyelesaikan master saya di King's College University of London UK. Saya adalah CEO dari Royal English. Kemudian ini adalah lembaga kami. Lembaga kami berdiri tahun 2012. Kami terdaftar di Dinas Pendidikan Kota Malang. Kami adalah kursus untuk persiapan TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Kemudian siswa dan alumni kami sudah lebih dari 30.000 siswa dan alumni. Nah, kami juga bekerja sama dengan eh, berbagai sekolah, universitas, departemen, termasuk yang kemarin kita kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi untuk IELTS preparation, dan alhamdulillah teman-teman mendapatkan skor mostly 7, jadi mendapatkan skor 7 yang itu sangat tinggi. Oke, seperti mungkin yang teman-teman pemburu beasiswa tahu bahwa di beasiswa nanti ada syarat IELTS ya. IELTS itu biasanya mintanya 6.5, tapi alhamdulillah kemarin teman-teman mendapatkan 7. Nah, kami memang fokusnya untuk kursus persiapan tes TOEFL, TOEIC, dan IELTS. Jadi itu yang menjadi segmen kami. Nah, alamat kami ada di Kota Malang, tepatnya di Jalan Bendungan Sutami 15G Kota Malang. Nah, ini adalah penampakan kantor kami. Cuman saat ini karena pandemi, semua kursusnya yang online kita off-kan, kita semuanya di online. Nah, alhamdulillah ketika online malah kita bisa menjangkau teman-teman mulai dari Aceh sampai Papua. Jadi kita malah semakin bisa memberikan ilmu ke banyak orang. Nah, ini apa namanya? Hal yang sebelumnya itu menyulitkan kami, tapi alhamdulillah kita bisa ketemu online, kita bisa silaturahmi online. Nah, kita bisa berbagi ilmu melalui media online seperti ini. Nah, ini adalah hal positif yang harus kita lakukan sambil menunggu pandemi ini selesai. Baik, teman-teman. Mungkin ini yang perlu kita tanyakan ke diri kita. Sebenarnya mengapa sih kita harus kursus TOEFL seperti ini? Nah, teman-teman seperti ketahui bahwa masa depan kita ya, karena Anda semua, kita semua adalah generasi muda, maka masa depan kita masih panjang. Oleh karena itu peluang-peluang seperti kerja, nanti ketika kita mau kerja yang diminta adalah TOEFL. Wisuda dari kampus itu yang diminta juga TOEFL. Beasiswa, LPDP, AAS, apa namanya, Fulbright itu juga yang diminta TOEFL. Karir, misal Anda mau naik pangkat dan sebagainya juga TOEFL. PPDS, teman-teman dokter yang mau ambil spesialis juga syaratnya adalah TOEFL. Kemudian teman-teman dosen yang mau sertifikasi, kemudian teman-teman yang mau masuk S1, S2 maupun S3 dan lain-lain semuanya, sekarang semua peluang mensyaratkan TOEFL. Maka ini adalah pilihan yang tepat bagi Anda untuk mengambil kursus bersama Royal English, karena dengan kursus ini nanti Anda akan mendapatkan ilmu yang bisa Anda terapkan ketika Anda masuk ke dunia kerja,
ke beasiswa atau dan lain sebagainya. Kita ibaratkan misal kita membelanjakan misal let's say 100 sampai 150.000 untuk baju atau makanan, mungkin kalau makanan ya semalam saja, ya besoknya sudah tidak jadi apa-apa, tapi kalau baju mungkin ya sekitar 6 bulan lusuh kita buang. Tapi kalau ilmu semacam ini, pelatihan semacam ini akan meningkatkan skills Anda, akan meningkatkan kompetensi Anda sehingga nanti nilai jual atau kompetensi yang Anda miliki itu nanti akan naik. Karena Anda memiliki something that others don't have. Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti itu. Oke, so this is the best choice. Next sekarang. Nah, di TOEFL online preparation nanti teman-teman, kita akan melewatinya 12 hari. Oke. Ini ya. Kita akan melewatinya selama 12 hari. Nah, nanti isinya berupa yang pertama adalah berupa video materi. Jadi nanti mulai besok kami akan membagikan video materi. Sebenarnya video materinya sudah ada sih di dashboard teman-teman semuanya. Nah, mulai besok kami akan membagikan jadwal. Hari besok apa, besoknya apa, besoknya apa. Kemudian nanti akan ada kuis juga yang bisa Anda akses ratusan kali terserah. Kemudian ada WA group discussion. Nah, ini yang tadi sudah kita bikin ya. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, kemudian kita juga ada tryout ya. Ada tes TOEFL, kemudian yang terakhir adalah TOEFL A certificate-nya. Oke, sekarang kita akan masuk yang berikutnya adalah bagaimana Anda bisa meraih skor maksimal di TOEFL online preparation bersama Royal English. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa Anda semua sudah membayar. Anda semua sudah menginvestasikan uang Anda, maka hak Anda adalah mendapatkan hasil terbaik dari pelatihan ini. Oleh karena itu saya akan tunjukkan bagaimana Anda bisa mendapatkan hasil maksimal dari pelatihan ini. Yang pertama, nanti otomatis mulai besok atau mulai hari ini bisa Anda wajib nonton video materi dan pahami. Jadi dua ya tugasnya. Yang pertama adalah menonton dan memahami. Jadi tonton sampai pahami. Ini sudah saya setting, sudah saya desain sebagus mungkin, sesimpel mungkin untuk dipahami. Saya yakin ini insya Allah mudah untuk dipahami. Nah, bagaimana jika masih belum bisa memahami? Maka jika belum bisa memahami, caranya adalah Anda wajib konsultasi dengan pengajar kelas jika ada materi atau soal yang sulit. Nah, di grup WA semua orang berhak mengajukan pertanyaan. Jadi nanti kalau Anda tidak usah merasa bahwa pertanyaan Anda terlalu mudah sehingga nanti Anda terlihat tidak bisa, jangan. Semua dari Anda mempunyai hak yang sama untuk konsultasi. Jadi nanti ketika ada temannya konsultasi, yang lainnya dilarang memberikan komen apapun ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, oke kita hormati yang tanya, nanti yang pengajar biar menjawab ya. Kalaupun kalian mau menambahi silahkan, tapi dalam konteks kita diskusi bukan bullying. Jadi kita sangat melarang namanya bullying, ada temannya tanya kemudian dibully, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Oke. Kemudian teman-teman, jika Anda tanya, ini saya sarankan di grup. Kenapa di grup? Karena nanti jika pengajar menjelaskan, maka nanti pengajar akan memberikan penjelasan ke semua orang yang ada di grup. Tapi kalau misal Anda japri apa boleh? Boleh. Tapi kalau nanti misal Anda japri, nanti yang mendapat penjelasan cuma Anda. Ya. Jadi kita nilai dari manfaat. Kalau Anda tanya di grup, nanti yang mendapat penjelasan satu grup. Tapi kalau japri, yang mendapatkan penjelasan cuma Anda saja. Kemudian nanti jika ada kuis, kerjakan kuis setiap hari berulang. Jadi nanti setiap hari mulai besok ya, bukan hari ini. Mulai besok kami akan mengupload kuis di grup WA. Itu caranya Anda kerjakan berulang hingga mendapatkan skor sempurna. Misal di percobaan pertama Anda mendapatkan skor 60. Oke. Ketika mendapatkan 60, maka Anda baca pembahasannya. Kalau sudah Anda baca pembahasannya, Anda ulangi lagi. Di percobaan kedua mungkin mendapatkan 80. Anda baca lagi, kemudian percobaan terakhir Anda mendapatkan 100. Nah, ketika sudah 100, ini nanti Anda screenshot. Ya, screenshot, kemudian dikirim di grup
apa namanya kuis. Jadi nanti grupnya ada 2, satu grup materi, satu grup kirim hasil kuis. Kenapa kami meminta Anda mendapatkan skor sempurna? Karena dengan mendapatkan skor sempurna ini, kami memastikan bahwa Anda telah melatih dengan kuis-kuisnya tersebut serta melihat pembahasannya. Toh pun kalau ada soal yang masih belum dipahami, silahkan tanyakan ke pengajar. Silahkan publish ke grup, tanyakan, saya ada kesulitan dengan soal ini, nanti akan dijelaskan oleh pengajar. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah download aplikasi-aplikasi yang kami sarankan. Mungkin tadi sudah diberikan oleh pengajar di kelas. Nanti jika belum, nanti setelah ini saya akan minta ke pengajar di kelas untuk membagikan aplikasinya buat teman-teman. Nah, nanti terakhir saat tes pastikan kondisi Anda harus fit, harus fokus, harus sehat sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Oke. Yang berikutnya, sesudah ini kita akan membahas apa saja website sama aplikasi yang harus kita install untuk tambahan. Oke, yang pertama adalah untuk listening. Yang listening ini bukan aplikasi, yang listening ini dia adalah website. Nah, kalau website tentunya Anda nanti tinggal ini saja, tinggal apa namanya, buka saja. Nah, nanti tinggal buka, Anda akses sudah bisa nanti. Nah, ini nanti nggak usah apa namanya, tidak yang saya sampaikan ini nanti akan saya bagikan PDF-nya. Jadi nanti tidak usah catat. Ini cukup Anda tonton aja, nanti habis ini kita akan praktek ya. Yang pertama adalah website untuk listening yaitu www.eslminlab.com ini. Nah, caranya gimana? Oke, saya akan praktekkan langsung ya. Oke ya, nanti sambil saya menjelaskan, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Tapi nanti di slide terakhir, nanti juga ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan jawabannya, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu akan saya jawab di slide terakhir nanti. Karena itu yang paling banyak ditanyakan. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana untuk yang listening ya. Listening, oke seperti ini ya. Ya, listeningnya akan seperti ini teman-teman. Nah, nanti Anda buka eslminlab.com-nya, kemudian oke, kita akan praktekkan ya. Nah, ini logonya adalah orang menggunakan headset, berarti ini berkaitan dengan listening. Nah, untuk listening nanti caranya kayak gini. Sesudah Anda klik, Anda lihat ke bawah. Nah, ini nanti ada 3. Ada easy, ada intermediate, sama ada difficult. Nah, ini aksesnya tidak harus lewat komputer. Anda bisa lewat HP, Anda bisa lewat tablet, lewat PC, atau lewat laptop. Nah, ada 3 nih teman-teman ya. Nah, ini nanti Anda bisa mulai dari yang easy atau yang mudah dulu. Tapi nanti kalau misalnya Anda merasa ketika nyoba mudah yang itu terlalu mudah, Anda bisa lanjutkan ke intermediate atau langsung masuk ke yang difficult. Ya, tidak muncul gambarnya? Yang lainnya apakah muncul gambarnya, teman-teman? Coba dijawab kolom komentar. Muncul ya? Oke. Muncul ya? Oke. Ya. Coba ya, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Semoga muncul semuanya. Oke ya. Nah, di sini ada isi, ada intermediate, kemudian ada difficult. Nah, coba sekarang kita lihat yang isi dulu. Ketika kita klik isi, nanti ada tulisan view quizzes, kita lihat view quizesnya. Oke. Nah, nanti di isi nanti ada banyak judul, Anda bisa gunakan setiap hari. Kemudian nanti intermediate ada juga banyak, difficult juga banyak. Nah, ini nanti Anda bisa buat latihan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, isi ya. Choose a listening activity from the links below. Nah, Anda lihat ini, kan banyak banget ini. Nanti satu judul
Ini nanti untuk 5 pertanyaan. Ya, satu judul nanti untuk 5 pertanyaan. Oke, let's say kita coba yang a day at school ya. Let's find a day at school. Oke. Ya, nah seperti ini teman-teman. Nah, jadi ada gambar putar nih ya, play ini. Nanti Anda klik, kemudian Anda jawab soal di bawahnya. Oke, coba ya, kita klik. Hello, today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school. Now, Joshua, what time do you go to school? Oke, itu adalah contohnya ya. Nah, apakah pertanyaannya kan conversation-nya apakah seperti itu? Tidak, nanti macam-macam karena konteksnya beda-beda. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Misal saya jawab nomor 1A, nomor 2A, nomor 3A, nomor 4A, nomor 5A, langsung muncul jawabannya. Nah, merah berarti ini jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah yang B. Nah, dari mana tahu? Dari mana alasannya? 8 o'clock and do you go by yourself or on school bus? Siswa, I have a group that goes with me. Nah, di sini berarti jawabannya yang C. Kayak gitu. Sehingga nanti Anda tahu, oh salah saya di sini karena alasannya seperti ini. Kayak gitu. Misal Anda pengen lihat skripnya, di bawah juga ada. Nah, ini skor saya mendapatkan 0 dari 5. Ya. Try again, coba lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk menggunakan yang ESL. Kemudian kalau misal isi terlalu mudah, Anda nanti bisa coba yang intermediate, yang difficult. Nah, ini kapan digunakan? You can do this anytime. Anda bisa kerjakan ini kapanpun. Misal nunggu apa gitu sambil mencoba isi intermediate sama yang difficult. Oke, clear ini ya? Oke, sekarang kita masuk yang berikutnya. Yang berikutnya, oke, yes. Nah, seperti ini ya. Aplikasi untuk yang website untuk yang listeningnya. Kemudian berikutnya teman-teman, kita masuk yang aplikasi. Nah, aplikasi itu nanti untuk yang structure sama reading akan kami bagikan di grup ya. Jadi nanti kami berikan link untuk install aplikasi yang sekiranya bermanfaat untuk latihan structure sama yang reading. Nah, selain aplikasi, selain website tadi, Anda juga bisa mendapatkan materi tambahan atau extra materials di channel YouTube-nya Royal English. Jadi nanti Anda klik saja di YouTube Royal English Malang. Nanti materi-materi tambahan akan kami berikan di situ. Kemudian rekaman live teaching-nya juga kami berikan di situ. Jadi yang live teaching malam ini kami juga akan upload di YouTube-nya Royal English. Maka pastikan Anda buka ini untuk mendapatkan materi-materi tambahannya. Oke, sekarang yang berikutnya kita akan melihat beberapa hasil dari teman-teman yang sudah tes TOEFL. Ini kebetulan mereka ambil tes TOEFL ITP yang itu lebih sulit lagi. Nah, itu mendapatkan ini salah satu siswa mendapatkan 663. Kemudian ada juga yang 617. Hari ini ada yang tes itu ada satu orang yang mendapatkan 647. Ini semuanya adalah siswa online. Ini 600. Nah, ini adalah siswa-siswa kami yang telah menyelesaikan kursus tes prediksi, kemudian mereka mengambil tes ITP. Untuk yang tes ITP di Royal English ada, ini nanti kami adakan setiap hari Senin. Jadi teman-teman yang membutuhkan TOEFL ITP, nanti bisa tes di Royal English, itu nanti harinya hari Senin, setiap Senin. Nanti tesnya online, nah informasi tes ITP nanti kami berikan ketika kursusnya menjelang mau usai. Karena nanti supaya teman-teman fokus ke materinya dulu ya. Jadi jangan bingung dengan tes TOEFL ITP-nya karena kami setiap Senin ada. Cuman kalau nanti mendesak pengen tes ITP cepatnya kita ada tanggal 4 Januari. Jadi teman-teman selesai let's say tanggal 2 atau tanggal 3, tanggal 4 itu Anda tes TOEFL ITP. Oke, sekarang kita masuk bagaimana Anda belajar di sini. Anda belajar melalui video material yang ada di dashboard website masing-masing sesuai hari. Jadi besok besok ini adalah day 1. Besok day 1, kemudian besoknya lagi day 2 dan selanjutnya. Nah, saya akan mempraktekkan bagaimana Anda nanti mengaksesnya ya. Oke. Saya akan mempraktekkan sorry. Oke,
Oke, saya akan mempraktekkan untuk yang websitenya. Nah, nanti teman-teman saya wajibkan semuanya untuk memiliki akun. Karena nanti kalau Anda tidak memiliki akun, maka Anda tidak bisa mengakses videonya. Jadi semuanya harus memiliki akun. Ya, oke. Sebentar ya. Oke, saya share this one. Ya, oke ini ya. Ini penampakan dashboard kalian nanti. Jadi nanti jika Anda sudah memiliki yang namanya apa? Akun, nanti Anda bisa melihat seperti ini. Jadi yang pertama introduction, coba kita klik. Introduction isinya adalah TOEFL introduction. Jadi perkenalan TOEFL itu apa sih? Kemudian besok kan day one. Day one ini nanti kita klik isinya besok subject verb agreement, what is verb, appositif sama participle. Berarti besok kita fokus ke 4 ini. Ya. Misal ada yang tanya, besok kan day one, boleh nggak besok saya mempelajari day one sama day two? Saran kami besok fokus ke day one dulu. Karena nanti kalau dicampur sama day two nanti akan kebingungan. Jadi inilah saran kami, besok kita belajar secara berkala mulai day one, day two, day three, day four sampai selesai. Nah nanti setiap day kami akan memberikan kuis. Jadi nanti habis Anda mempelajari videonya, Anda baca-baca, Anda tanya, ke pengajar jika ada materi yang sulit, Anda bisa mengerjakan kuisnya. Nah, nanti di kuis juga ada pembahasannya. Jadi setiap hari nanti ada materi, ada kuisnya. Kapan yang diberikan? Kami berikan pagi hari. Jadi habis subuh gitu kami berikan, nanti Anda bisa akses kapanpun. Jadi mau siang, mau sore, mau malam silahkan. Tergantung waktu yang Anda punyai. Kalau untuk konsultasinya silahkan kapanpun Anda bisa post. Misal jam 9 malam silahkan, misal jam 5 pagi silahkan. Pokoknya ada pertanyaan langsung tanyakan di grup kelas. Ingat, Anda sudah berinvestasi, maka pastikan Anda mendapatkan ilmu yang maksimal dari pelatihan ini. Oleh karena itu maksimalkan videonya, kuisnya, sesi konsultasinya silahkan, dan jangan lupa nanti waktu live teaching saya harap semuanya bisa hadir. Oke, gitu ya. Ini untuk yang videonya. Oke. Berikutnya saya akan menjelaskan setelah video. Bagaimana jika setelah video nanti pengajar akan mengupload kuis. Jadi nanti kuisnya berupa Google Form, Anda bisa akses ini 24 jam. Tapi kalau saya kerjakan besoknya boleh? Boleh. Tapi saran kami 1 hari itu nanti 1 kuis supaya nanti Anda tidak numpuk-numpuk. Kalau nanti Anda numpuk berarti Anda punya hutang kan? Nah kalau punya hutang nanti kan nggak enak. Jadi nanti harus ngerjakan yang sebelumnya itu nggak enak. Tapi kalau nggak bisa, misal Anda sibuk dan sebagainya, nanti boleh dikerjakan di rapel itu nggak apa-apa. Kemudian Anda mengerjakan kuis, pembahasan soal ada di Google Form. Jadi nanti pembahasannya ada di Google Form. Tapi kalau misal dirasa di Google Form-nya masih membingungkan, Anda screenshot, Anda upload di grup. Tanyakan ke pengajar, saya kurang paham dengan ini, minta penjelasan lebih lanjut. Kenapa kok ini? Seperti itu. Kemudian jika ada soal yang sulit, maka Anda dipersilakan screenshot soal dan kirim ke grup untuk tanyakan ke pengajar. Ingat, sekali lagi, saya menyarankan ke grup saja supaya yang mendapat penjelasan nanti banyak. Kalau Japri boleh nggak sih? Boleh, tapi nanti kalau Japri yang mendapatkan penjelasan hanya Anda sendiri. Ya, teman-temannya nanti nggak mendapatkan. Tapi kalau nanti Anda tanyakan di grup, mungkin ada teman lain yang punya pertanyaan yang sama sehingga mereka bisa mendapatkan penjelasan yang sama juga. Oke, sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, mungkin ada yang tanya videonya apa bisa di-download? Videonya bisa di-download. Jadi nanti misal Anda ingin menggunakan paket hemat, Anda bisa cari tempat WiFi, semua videonya di-download, kemudian nanti Anda bisa pelajari berdasarkan hari-harinya. Jadi nanti dikelompokkan saja. Misal day 1 videonya download semua, day 2 download semua, day 3 download semua, itu nanti bisa sehingga Anda nanti bisa lebih hemat jika Anda ingin menghemat kuota. Oke. Ya, ini ada pertanyaan, saya jawab dulu. Oke. Untuk kuis berarti kumpul atau kirim di hari yang sama ya Pak? Usahakan demikian. Jadi usahakan demikian. Mengapa? Karena nanti kalau ditumbuk besoknya, kan ketumbuk sama kuis yang besoknya. Nah nanti, jadi kuis hari ini menguasai
kuis besoknya, nanti ini sambungan dari kuis hari ini. Seperti itu ya. Oke, upload kuisnya nanti ada grup. Jadi besok setelah pengajar membagikan kuis, besok akan dibikinkan grup untuk submit untuk upload hasil kuisnya itu ya. Jadi teman-teman nanti karena sebelumnya itu ya, sebelumnya itu kami tidak membuat yang namanya wajib upload kuis. Ternyata teman-teman nggak mengerjakan. Nah, akhirnya pada remedi, skornya nggak 500. Nah, oleh karena itu kami mikir, gimana caranya? Nah, caranya kami wajibkan semuanya untuk upload skor 100 supaya mau mengerjakan. Dan alhamdulillah hasilnya lebih bagus lagi karena semuanya mau mengerjakan kuisnya. Jadi kenapa sih kok nggak mau mengerjakan kuis? Padahal kita ke sini kan mau belajar ya. Dan ini cuma 12 hari saja, ini sangat cepat sekali. Kalau Anda mau fokus, Anda mau mengerjakan kuisnya, mau konsul, saya yakin hasilnya ini nanti akan signifikan. Oke, berapa soal Pak per harinya? Let's say sekitar per materinya sekitar 10-an ya. 10, kemudian jadi karena nanti kalau ada 3 materi sekitar 30. Tapi nanti berbeda-beda setiap hari. Oke, durasinya tidak ada, kuisnya dilakukan berulang kali. Yes, kuisnya berulang sampai 100. Oke. Pengajar upload kuis itu di grup A. Iya, oke. Kalau masuk syarat sampai dapat skor, apakah syaratnya harus dikerjakan sampai dapat skor sempurna? Ya, nanti skor 100 baru diupload. Skor 100 baru diupload. Jadi jangan skor pertama yang upload, pokoknya sampai 100. Kalau saya mengerjakan langsung dapat 100 gimana? Ya sudah, dikirim saja ya. Jadi intinya kerjakan sampai benar semua. Oke, lanjut ya. Baik, sekarang kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini berkaitan dengan live teaching. Nah, ini yang beda. Jadi kalau kursus Anda beli video tanpa pengajar, ini nanti kalau di video ada pertanyaan kan nggak ada tanya, tapi kalau di sini ada grup WA. Nah, kemudian yang kedua adalah kita ada namanya live teaching. Nah, live teaching ini nanti kelas reguler ada 1 kali, yaitu tanggal 30 Desember. Kemudian untuk kelas plus nanti ada 5 kali, tanggal 22, 24, 27, 28, sama tanggal 30. Nah, ini kami berikan 3 kali pilihan. Ya, 3 kali. Misal mau ikut jam 4 silakan, jam 6 silakan, setengah 8 silakan. Nah, ini nanti materinya sama. Boleh nggak saya ikut semuanya? Boleh. Anda mau ikut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, silahkan. Kemudian kalau saya nggak ikut, bagaimana? Karena mungkin saya ada acara, ya, maka nanti Anda bisa menyaksikan versi rekamannya. Jadi nanti setelah live teaching kami akan berikan versi rekamannya agar teman-teman yang nggak ikut bisa nonton yang versi rekaman. Seperti itu. Oke, saya jawab lagi beberapa pertanyaan. Yes, diupload kirimnya kemana? Nanti kami berikan ya untuk linknya. Ada grupnya, Mas teman jawab. Yes, oke. Terima kasih, Mister. Kalau pertanyaan dijawab di grup belum tahu gimana? Apakah bisa japri? Boleh, silahkan. Telepon silahkan ya. Oke, untuk grupnya ntar ditambahkan apa gimana? Kan baru ada 1 grup. Nanti akan ditambahkan. Nanti besok baru ada kasih. Oke, good. Ya, Mister kalau sudah mengerjakan beberapa kali, tapi misal hanya bisa, apakah diupload saja skornya? Bisa, oke, bisa kalau beberapa kali. Kalau ada kesulitan langsung tanyakan ke pengajar ya. Jadi kalau misal, ih materi kok sulit banget ya, nanti tanyakan ke pengajar ya. Sekali lagi, pokoknya jika ada kendala, tanya ya. Jika ada kendala tanya, kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman semua. Ingat, Anda semua ke sini untuk belajar, kalau ada pertanyaan harus tanyakan. Hanya 12 hari saja, jadi maksimalkan ini. Oke. Ya. Live teaching-nya kami menyarankan, tidak wajib ya. Kami menyarankan, tapi nanti kalau nggak bisa hadir, nanti bisa tonton versi YouTube-nya ya. Oke, ya sekarang kita lanjut ya untuk live teaching-nya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Pak maaf untuk live teaching nanti diinfokan ya Pak setiap ingin live. Ya, nanti kan ini ada jadwalnya ini. Nah ini ada jadwalnya. Nah nanti linknya kami akan bagikan ya. Linknya nanti akan kami bagikan. Oke, yuk selanjut ya. Sekarang yang perbedaan TOEFL, TOEIC sama IELTS. Ya, TOEFL, TOEIC sama IELTS. Ya,
Teman-teman mungkin habis ini saya minta izin break 2 menit, karena rumah saya ini pas di depannya masjid, ada kumandang sholat Isya. Nanti kita break dulu 2 menit, sambil break teman-teman kalau ada pertanyaan nanti tuliskan di kolom komentar. Habis adzan saya akan bahas. Oke ya. Kita lanjut dulu, TOEFL, TOEIC, sama IELTS. Nah, TOEFL ini teman-teman digunakan untuk studi, kerja, sama beasiswa. TOEIC digunakan untuk aplikasi beasiswa, ini LPDP, sama kerja. Kerjanya apa sih untuk TOEIC ini? Untuk aviation atau penerbangan. Jadi kayak pilot, kemudian pramugari, dia mensyaratkan TOEIC. Kalau IELTS digunakan untuk studi ke luar negeri, kerja, dan beasiswa. Ini beasiswa LPDP ke luar negeri itu mensyaratkan untuk yang IELTS. Nah, mana yang paling common di Indonesia? Yang paling common tentunya adalah TOEFL karena ini yang paling banyak diminta. Anda coba lihat, Anda mau wisuda diminta TOEFL. Anda pengen masuk S2, lanjut S2, S3 diminta TOEFL. Mau semua peluang sekarang mensyaratkan TOEFL. Jadi ini TOEFL yang paling bagus saat ini untuk kita siapkan. Oke, next sekarang. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas secara sekilas tentang TOEFL. TOEFL itu apa sih sebenarnya? Singkatannya. Oke, ya. Saya minta izin break 2 menit ya. Oke, sambil saya lihat kolom komentar. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis kolom komentar. Baik, oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan ini teman-teman? Ya, dari Mbak Yulis. Jadi 12 hari itu hanya dapat akses materi dan kuis ya. Untuk akses materi sama kuis, ini nanti kalau setelah pelatihan ini selesai Anda bisa akses lagi. Jadi Anda bisa akses selamanya. Kemudian 5 hari live teaching itu dalam 12 hari nanti akan ada 5 kali live teaching ya. Ya, jadi 12 hari itu nanti isinya kami memberikan materi, konsultasi, sama 5 kali untuk live teachingnya. Kemudian TOEFL ITP sama IBT apa bedanya? Kalau ITP nanti berupa paper, kalau yang IBT nanti internet. Dan itu biayanya jauh sekali bedanya. Kalau ITP 525.000, kalau IBT nanti biayanya 3 jutaan. Kemudian sesi ini ada rekaman nanti ada.
Ya, bisa di-download. Tes TOEFL prediksi nanti ada bisa diulang kalau sebelum 500 ada remedi ya. Ya, dari Kak Agung, kemudian dari Kak Andini. Kalau LPDP dalam negeri bisa pakai TOEFL bisa. Untuk LPDP dalam negeri TOEFL ITP. Izin bertanya, untuk LPDP dalam negeri TOEFL ITP apakah bisa, Pak? Iya, TOEFL yang dalam negeri pakainya TOEFL ITP. Pak, boleh share rata-rata siswa yang 600. Nah, 600 ini kita tidak ada pretest sebelumnya ya. Kita tidak ada pretest sebelumnya. Nah, itu nanti perbedaannya berapa poin antara yang prediction dengan yang ITP. Nanti ini tergantung performa saat tes. Nanti bisa naik, bisa turun. Ada siswa saya yang skornya itu tinggi, kemudian pas tes ITP turun. Tapi ada juga yang hari ini itu ada yang tes prediksinya 577, tes ITP-nya 570 hari ini. Dia tes 570. Nah, itu kan poinnya cuma 7 aja. Tapi ada yang turunnya sampai puluhan. Tapi ada juga yang naik dari kemarin ada yang tesnya 513 diprediksi, tapi waktu di ITP dapat 545. Nah, naik turun ini tergantung performa peserta saat tes. Jadi nanti antara tes prediksi ke tes ITP, dia belajar lagi enggak seperti itu. Ya, ada siswa saya yang menyepelekan tes ITP, dia asal tes saja, sudah kursus tes ITP, ternyata hasilnya cuma 480-an. Kemudian dia review lagi materinya, bulan depannya lagi tesnya skornya ITP 610. Dari 480 ke 610. Itu 480 sudah kursus, tapi dia tidak belajar. Kemudian setelah dia dapat 480 kaget dia. Nah, dia merasa, wah saya menyepelekan ini. Akhirnya dia pelajari lagi, kemudian tes lagi dapatnya 610 di ITP. Ya, jadi performanya itu sangat tergantung waktu hari H tesnya. Oke. Listening buat pelatihan, buat latihan ini bisa diakses selamanya. Kursus selesai Anda akses bisa. Untuk TOEFL berapa bulan untuk TOEFL-nya 2 bulan. 2 tahun. Nanti saya jelaskan di sesi terakhir. Pak mau tanya sertifikat dan lembaganya apakah beasiswa luar negeri tidak bisa. Kalau luar negeri nanti pakainya IELTS. Kecuali yang Fulbright sama AS mintanya TOEFL ITP. Pak, terkait dengan kuis diadakan setiap hari misal mendapatkan 80 pertama, kedua pas sama, soalnya sama ya, soalnya sama. Apakah nanti di akhir saya belajar akan ada kuis yang berisi semua materi? Nanti untuk kuis yang semua sesi itu nanti kita taruh di tryout. Kemudian Pak izin tanya materi yang share saat pagi hari apakah sama dengan materi yang ada di dashboard website? Jadi pagi hari itu kami berikan panduan hari ini materinya ini, link kuisnya ini. Nah, kemudian Anda tonton videonya di dashboard, kemudian untuk link kuisnya ada di grup WA. Jadi ini semacam perpaduan antara grup WA sama di websitenya. Oke. Mungkin gini, seberapa susah perbandingan antara TOEFL prediction dibanding dengan TOEFL ITP? Karena gini ya, TOEFL prediction sama TOEFL ITP itu banyak yang mengatakan bahwa prediction ini lebih mudah, ya. Tapi kenyataan di lapangan ternyata ini ada yang skornya naik, ada yang skornya turun. Nah, itu sekali lagi tergantung kepada peserta, ya. Kemudian kalau misal kita tes TOEFL ITP berarti kita harus bayar lagi. Iya, tes TOEFL ITP itu bayar lagi untuk update yang terakhir 525. Itu nanti tanggal 4 Januari. Bertanya Pak, TOEFL rata-rata 2 tahun. Ya, tes prediksi juga ada sertifikatnya Pak. Iya, ini untuk yang kelas kita nanti TOEFL sertifikatnya berupa e-certificate. Tapi nanti kalau Anda misal minta yang paper itu bisa. Oke, ini tadi sudah saya jawab ya dari Mbak Prita. Oke, 2 tahun, kemudian berapa kali buka setiap Senin, kemudian cara bikin akun nanti di grup ya. Kalau mengikuti tes lebih, Mbak Jonan apakah nanti mendapat tes prediksi? Oke, sudah ada ya Mbak Anik ya. Kalau ambil IELTS apa berarti mesti perlu ambil preferensi lagi? Apa ada TOEFL preferensi cukup atau oke. IELTS beda ya. IELTS nanti ada preparasinya lagi. Oke. Ya.
Oke, sekarang kita lanjut dulu ya. Nanti saya bahas lagi pertanyaannya. Lanjut ya. Berikutnya, oke, tes what is TOEFL? TOEFL adalah Test of English as a Foreign Language. Jadi ini adalah tes bahasa Inggris untuk orang-orang yang bahasa Inggris itu bukan menjadi bahasa ibu. Kemudian formulanya nanti ada paper base, ada internet base ya. Paper itu untuk yang dalam negeri, kerja, PPDS, Serdos, wisuda itu pakai paper. Tapi kalau yang internet nanti untuk yang daftar kuliah ke luar negeri ya. Kemudian paper base dibagi lagi jadi dua, TOEFL ITP sama TOEFL equivalent. Kalau TOEFL ITP nanti dikeluarkan oleh ETS ya. Ini biaya tesnya saja 525. Ini tes saja ya. Kemudian untuk TOEFL equivalent nanti dikeluarkan oleh lembaga kursus terdaftar seperti Royal English atau universitas. Jadi nanti kalau kampus Anda di mana Anda kuliah itu nanti mengeluarkan TOEFL, maka TOEFL-nya masuk ke TOEFL equivalent ya. Oke, berikutnya. Untuk yang TOEFL PBT atau yang paper nanti ada listening 50 soal, structure 40 soal, readingnya 50 soal. Totalnya ada 2 jam, skornya antara 317 sampai 677. Jadi yang top skor di kami sementara sudah ada 663. Oke, next. Sekarang kita akan bahas per sectionnya ya. Oke, yang ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk listening nanti ada 50 ya teman-teman. Ada 50 soal, ada part A, ada part B, ada part C. Part A nanti 30 soal, part B 8 soal, part C nanti 12 soal. Jadi totalnya nanti ada 50. Nah, ini nanti saya akan membagikan strateginya di video. Kemudian nanti kuisnya akan kami sampaikan di WA. Pembahasannya juga ada. Kemudian berikutnya ada structure. Untuk structure nanti ada 40 soal, incomplete sentence ada 15, error nanti ada 25, totalnya 40. Ini nanti juga sama, strategi-strateginya akan saya bagikan di video. Kemudian reading nanti ada 50 soal, satu bacaan nanti untuk 10 pertanyaan. Tipe soalnya biasanya menanyakan main idea, kesimpulan sama vocabulary. Jadi ini adalah common question on reading. Ya. Kemudian ini FAQ-nya, tadi banyak sekali pertanyaan. Nah, ini sudah saya rangkum apa perbedaan TOEFL ITP sama equivalent. Jadi TOEFL ITP nanti sudah saya jelaskan tadi di atas bahwa TOEFL ITP nanti ada logo ETS. Tapi kalau equivalent, logonya adalah Royal English, logonya universitas, logonya lembaga bahasa yang terdaftar di Dinas Pendidikan. Apa di pelatihan ini kita mendapatkan sertifikat TOEFL ITP? Jawabannya tidak. Karena tadi sudah saya jelaskan TOEFL ITP biaya tesnya saja 525.000. Kalau saya ingin gimana? Kalau Anda ingin silahkan nanti daftar tes TOEFL ITP online di Royal English, nanti Anda bisa akses dimanapun. Kemudian enaknya gimana dong? Saya harus ambil TOEFL ITP atau cukup equivalent? Nah, ini nanti tergantung kebutuhan Anda. Misal Anda mau untuk PPDS, teman-teman dokter ya, kemudian beasiswa, ya, yang pemburu beasiswa, kemudian yang beasiswa PPDS, beasiswa, sama teman-teman yang membutuhkan untuk Serdos, sertifikasi dosen, ini saya sarankan untuk ambil TOEFL ITP. Karena Serdos hanya menerima ITP sama dari UGM, sama dari mana lagi. Tapi saran saya ambil yang ITP saja. PPDS, ITP, beasiswa ITP. Kemudian apakah saya nanti mendapatkan e-certificate atau hard certificate? Anda akan mendapatkan e-certificate sesuai di poster. Nah, kalau mendapatkan mau yang hard bisa request ke admin. Ini nanti requestnya nanti waktu sudah tes ya, jangan sekarang. Nanti saja kalau sudah tes. Kemudian apa bisa TOEFL equivalent dari Royal English digunakan untuk kerja, wisuda, atau lanjut studi di kampus tujuan saya? Oke, saya jawab ya. Nomor 5. Nanti bisa Anda gunakan untuk kerja. Jadi misal mau BUMN, CPNS, itu selama tidak minta TOEFL ITP, nanti bisa. Tapi untuk wisuda sama untuk lanjut studi, misal mau S2, S3 ke sebuah kampus, nah ini nanti setiap kampus punya kebijakan yang berbeda. Contohnya kayak gini. Ada kampus A, dia ini hanya menerima TOEFL
dari language center yang ada di kampus tersebut. Jadi misal ya, Anda mau S2 di kampus A. Kemudian ada syaratnya TOEFL, misal TOEFL-nya harus 500. Tapi TOEFL-nya harus dari language center di mana hanya ada di kampus A itu. Jadi kampus A punya language center, Anda harus tes itu. Nah, itu banyak sekali kampus yang minta kayak gitu. Tapi juga banyak juga yang membolehkan dari luar. Nah, kalau dari luar nanti bisa menggunakan dari kami. Jadi sekali lagi, untuk wisuda sama untuk lanjut studi di kampus, itu nanti setiap kampus memiliki kebijakan berbeda-beda. Jadi tidak semuanya sama, itu nanti berbeda-beda karena itu adalah kebijakan internal kampus. Oke, ya saya bahas lagi pertanyaan-pertanyaannya. Oke, apakah Royal English sudah bersandar ITS untuk TOEFL-nya? Untuk TOEFL kami yang ITP itu tentunya ETS ya. Tentunya adalah yang ETS. Jadi nanti kalau Anda tesnya di kami, nanti apakah nanti logonya ETS? Ya, logonya ETS. Tapi nanti kalau untuk yang TOEFL prediksi, tentunya adalah logo dari Royal English. Kemudian kalau apakah ada biaya tambahan? Ada, nanti biayanya 25.000. Tapi nanti di akhir ya, jangan yang sekarang. Kemudian kayaknya kemarin ada info untuk alumni senior yang dapat harga diskon. Iya, harga diskonnya 525. Kalau yang umum itu nanti 600.000. Jadi sekali lagi untuk umum 600.000, untuk yang alumni 525.000. Kemudian kalau misal saya ikut tes TOEFL ITP 525 terus skornya masih kurang, apakah masih ada garansi skor standar? Tidak ada, karena nanti untuk ITP sekali bayar sekali tes. Jadi nanti kalau Anda mau tes lagi harus bayar lagi dan berbeda bulan. Jadi kalau Januari tes, maka boleh tes lagi nanti bulan Februari. Karena 1 bulan itu soalnya sama. Pak, untuk beasiswa Australia itu pakai TOEFL atau IELTS ya? Seleksinya pakai TOEFL, waktu kuliahnya pakai IELTS ya. AAS itu pakai TOEFL tapi yang masuk kampusnya nanti pakai IELTS. Oke, kalau mau ambil TOEFL ITP apakah ada program bimbingan intensif? Ada. Jadi nanti kalau teman-teman mau TOEFL ITP, jadi setelah ini selesai ya, nanti mau TOEFL lanjutan ada namanya TOEFL ITP Advance. Itu nanti kita juga adakan setiap bulan. Oke, ya demikian untuk paparan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan tanya. Nah ini sambil nunggu yang tanya, saya gantian tanya Anda ya. Oke, saya gantian tanya Anda. Oke, siap semuanya? Saya berikan pertanyaan ya. Oke. Ya, sekarang saya berikan pertanyaan. 1, 2, 3. Nanti saya tampilkan pertanyaannya. Anda jawab, misal di situ ada 3 soal, nanti Anda jawab 1, 2, 3. Jangan satu aja. Jadi 1, 2, 3 jawab semuanya. Kemudian jawabannya dituliskan di kolom komentar. Ya, oke. 1, 2, 3. Sambil teman-teman menjawab, saya jawab dulu pertanyaan dari teman-teman. Mister, kalau sudah pernah tes TOEFL, awalnya bagian gramatiknya paling tinggi, kemudian yang kedua listening marketingnya tinggi. Bagaimana cara meratakan skor tersebut? Itu nanti harus sering-sering latihan sama belajar strateginya yang besok kita akan mulai. Oke. Ya, Unibro bisa jadi ITP, bisa jadi prediction karena ada 2 dia. Oke. Oke, IBT sama ITP beda jauh. IBT ada speaking sama writing-nya, ITP nggak ada. Oke, sekali lagi menjawabnya langsung 3 ya teman-teman. Menjawabnya langsung 3. 1, 2, 3. Supaya nanti tidak tertindih oleh yang lain. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke. Ini nggak usah takut. Ini hanya latihan saja. Supaya nanti tahu, oh gambarannya live teaching nanti seperti ini. Gambaran live teaching seperti ini. Oke, right. Dah. Ya, sekarang kita bahas ya. Oke, nomor 1 sekarang. Nah, di sini ada simple photographic lens cannot
Cannot ini adalah modal. Ya, jadi ini cannot adalah modal, maka habis modal harus diikuti oleh verb 1. Mana verb satunya? Yang di form. Nomor 2, of all factors affecting agriculture yields weather is the one. The one ini adalah noun. Habis noun maka diikuti oleh adjective clause. Mana adjective clause? Yang B. Apa itu adjective clause? Adjective clause kita akan bahas di day 2. Kemudian nomor 3, Beverly Hills, assume, ya, ini assume, ini subject, ini verb. Antara 2 koma adalah apositif. Maka jawabannya yang D. Apa positif? Apositif akan kita bahas besok di Dewan. Jadi nanti kami akan berikan strateginya, latihannya, dan bagaimana cara cepat mengerjakan soal TOEFL. Ya, sekali lagi teman-teman, dalam 12 hari ini, ayo maksimalkan belajar kita. Ada pertanyaan ada kuis dikerjakan, ada materi ditonton, dipahami. Jika ada yang sulit, maka tanyakan. Senin 12 hari, insya Allah hasil Anda akan maksimal. Kira-kira seperti itu. Ya, jika nanti ada pertanyaan lagi, silahkan nanti tanyakan di grup kelas ya. Grup kelas nanti untuk sesi tanya jawab hari ini pastikan semuanya sudah membuat akun. Bagi yang belum membuat akun, maka silahkan tanyakan di kelas ya. Jadi saya belum membuat akun, minta panduannya. Nanti akan dipandu oleh pengajar sampai Anda semuanya masing-masing mempunyai akun sehingga besok bisa nonton materinya dari awal sampai selesai. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa semoga pada pelatihan ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, kita bisa mengupgrade skill kita bisa meningkatkan kualitas kita, dan ini menjadi ibadah kita sehingga menjadi ilmu yang manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadiran teman-teman di Royal English. Semoga semuanya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. See you tomorrow. Besok akan live teaching bersama saya. Oke, live teachingnya nanti ada 3 kali ya. Ada jam 4, jam 6, sorry, bukan jam 6 ya, setengah 7. Jadi nanti ada sedikit mundur 30 menit sama setengah 8. Nah, nanti insya Allah besok saya setengah 8 malam ya. Jadi nanti jam 4 ada sendiri, yang jam 6 ada sendiri, yang setengah 8 nanti sama saya. Anda boleh ikut 1, Anda boleh ikut 2, Anda boleh ikut 3-tiganya. Begitu ya? Oke. Sampai jumpa teman-teman. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, filenya, YouTube-nya semuanya akan kami bagikan di kelas ya. Oke. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oke. Ya. Oke, semangat semuanya ya. Oke, sama-sama. Oke, saya close ya, supaya segera bisa saya upload untuk rekamannya.